Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Alifia Dina Klubis. Di sini saya kedatangan bintang tamu yang cukup terkenal di angkatan saya. Apalagi di pendidikan matematika, terkenal banget. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai perkuliahan ya di UIN Jakarta, khususnya di pendidikan matematika. Mau tahu kan siapa bintang tamu saya? Coba diperkenalkan dulu. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Abdullah dan ya benar, saya temannya Aisyah, saya angkatan 2020. Enggak kok, Aisyah tadi berlebihan, saya biasa aja teman-teman. Enggak, bohong. Dia itu terkenal banget guys. Jadi dia itu ketua angkatan di angkatan 20, angkatan saya pastinya di pendidikan matematika. Gimana Bil? Kabarnya baik? Alhamdulillah Aisyah, baik. Aisyah gimana nih hari ini? Wah, baik banget ya. Kebetulan gak puasa nih. Alhamdulillah. Gimana Bil? Enak Gak dong puasa ya, nih? cewek itu ada privilege untuk gak puasa, enak banget. Sebenarnya sih gak enak kan, nanti juga diganti. Oh iya, benar. Nah, Bil, gimana nih perjalanannya ke sini nih? Macet apa enggak? Alhamdulillah seperti biasalah. Ciputat enggak sih, kalau misalkan siang itu nggak macet, kecuali kita podcastnya pagi ya. Kalau pagi pasti macet. Oh gitu. Tadi sebelumnya kesini tuh lagi ada acara atau kesibukan apa sih sebenarnya? Kok bisa telat gitu? Ya, tadi kan awalnya pagi ya rencananya ya. Tapi kan tadi pagi itu harus ngantri ibu keluar, harus ditemenin. Kayak Jadi sibuk banget gitu, soalnya kayak minta waktunya sebentar aja kayak susah banget. enggak, ini kan saya ngulangin waktu juga nih gua. Iya, makanya makasih banget ya Bil ya. Iya, Oke, sama-sama. langsung aja ya Bil. Nih, gue tuh hal yang pertama gue pengen tanya ke lu, apa sih sebenarnya kesibukan lu nih sehari-hari? Sibukan gua. Iya. Sebenarnya sama lah kayak teman-teman pendidikan matematika juga, teman-teman sama Aisyah juga sama lah. Apa kesibukan Aisyah? Ngajar. Kuliah, ngajar. Oh, ngajar kuliah, juga. Sama alhamdulillah ngajar. Oh, ngajar kelas berapa? Alhamdulillah sekarang ada murid kelas 10. Satu orang. Satu orang. Susah gak? Ya, lumayan menantang lah, kan materi kelas SMA tuh kan lebih berat lah. Jadi tantangan juga buat kita untuk lebih belajar lagi. Offline, online ngajarnya? Offline. Offline. Oh, Jadi di mana? ke rumahnya gitu. Rumahnya di mana? Di SMS Gading Serpong. Oh, deket lah ya dari rumahnya ya, dekat. Makanya gua ambil Berarti ngajar, kuliah, kuliah sama ngajar, kuliah. Tapi gue dengar organisasi cukup banyak nih. Soalnya kayak dilihat-lihat kayaknya setiap hari ada di kampus mulu. Kayaknya muka Nabil mulu tiap hari ini di kampus. Kayak sibuk banget gitu. Nggak ada istirahat-istirahatnya. enggak lah, kan gua kuliah tiap hari, makanya gua di Iya. kampus tiap hari kan. Ya Oh, walaupun gitu. kan kalau sorenya kan nggak ada apa-apa, luangin waktu buat organisasi ya gitu. Oke. Kira-kira kalau misalnya lu nggak kuliah nih ya, lu Ya. ngapain aja di rumah? Cuman ngajar doang? Kalau nggak kuliah, Iya. paling ya ngajar sama paling luangin diri buat diri sendiri lah. Contohnya? Nonton YouTube, Tidur terus. tidur, nonton film buat diri sendiri. Oh gitu. Tadarus gak tadarus? Alhamdulillah tadarus kalau misalkan kalau misalkan ya habis sholat tadarus misalkan. Oh, Masya Allah ya, Masya Allah banget. Iya, menyimpang nih Syah. Oke. Makasih ya Bil ya buat jawabannya ya. Oke, lu masuk UIN itu nih ya, gue pengen tahu. Kalau gue kan jurusan pendidikan matematika ini masuknya itu jalur SNM ya, undangan. Kalau lu SNM ya? Iya. Kalau gua kebetulan masuk UIN ini jalur SBMPTN. Sumpah, gue kalau misalnya ngelihat orang yang jalur SBM kayak kok bisa ya, soalnya tes tertulis kan? Iya, tes tulis. Offline kan? Offline. Pas gua udah offline. Susah gak sih? Sebenarnya susah. Tapi kan karena gua ngelihat grade juga ya, jadi makanya kalau misalkan untuk pendidikan matematika ya relatif lah nggak lebih susah daripada jurusan yang lainnya gitu, kayak teknik segala macam. Tapi kan lu dulu ikut SNM kan pastinya? Iya pasti ya ikut. Ngambil apa aja tuh? Nah, pas SNM tuh kebetulan walaupun gua masuk kotanya ya SNM, tapi gua tuh bukan yang kayak ranking 1 paralelnya, bukan. Oh. Jadi gua mencoba sadar diri lah. Iya. Dan ya nggak keterima di SNMPTN. Akhirnya gua Di SNMPTN ngambil apa? SNMPTN waktu itu gua ngambil pendidikan matematika di Untirta. Oh, di Untirta. Awalnya pilihan satunya. Iya. Karena anak
temen gue yang di atas Mhm. gue udah milih di UIN. Oh gitu. Jadi kan kesempatan gue diterima kan nggak ada tuh. Kayak minim lah gitu. Jadi gue Oh. milih kesempatan yang lain di Untirta. Oh jadi lu gara-gara nggak keterima SNM makanya lu mau nyoba SBM? Ya betul. Apa yang membuat lu ingin mencoba gitu? Padahal kan jujur ya gue pas SNM aja tuh waktu itu kayak, wah pokoknya nih ya gue kalau nggak keterima SNM kayaknya gue nggak ikut SBM deh. Soalnya Nah. menurut gue tuh SBM tuh ya Allah susah Bil, gue tuh kayak nggak sepinter itu soalnya, kayak susah banget lihat-lihat soal SBM gitu. Kalau lu apa yang buat lu kayak mau mencoba terus sih? Yang pertama karena gue pengen kuliah. Gue Iya. pengen SMA tuh kuliah dan orang tua pun kan ngedukung kan Iya. pasti untuk kuliah dan itu gue usahakan Mm. sebisa gue, semaksimal gue. Gue udah mencoba 5 jalur gue udah mencoba Oh iya, di apa UIN ini. aja? Ada SNMPTN, SBM, Heeh. ada SPAN PTKIN, ada UMPTKIN, sama satu lagi ujian mandiri kalau nggak salah. Oh, yang nyantol tuh Iya, iya. SBM. Ya yang nyentol tuh SBM sama SPAN. Kan jurusan apa? Nah kalau SPAN tuh di SI kalau nggak salah. Apa? Sistem informasi. Wow, jurusannya. keren banget, sumpah itu keren banget. Tapi kalau misalnya kenapa lu milih pendidikan matematika? Tapi lu emang suka matematika dulu pas SMA? Iya suka. Itu Suka? kan alasan gue milih matematika. Lu juga kan pasti? Sebenarnya jujur ya ini gue cerita sedikit lah ya. Ya. Sebenarnya kalau gua dulu pas SD SMP bisa dibilang bodoh banget matematika karena gua nggak suka banget, bener-bener kayak ya Allah setiap ada pelajaran itu nggak suka banget. Tapi pas SMA gua ngeliat statistik, Oh, iya, gua iya. suka banget sama statistik. Gara-gara Anjir. statistik gua suka matematika, makanya dari gua pas SMA gua udah ngajar. Makanya gua sebenarnya pas gue SNM gue itu ngambil kedokteran sama matematika, tapi keterimanya matematika. Kedokterannya di mana? UIN. Oh di UIN. Di UIN juga. Mungkin emang udah jalannya sih. Iya udah jalannya makanya. Pendidikan matematika. Nah, nih kan lu nih gue lihat kan sibuk banget organisasi nih, ya kan? Pas lu sibuk organisasi ini, lu tuh udah suka organisasi pas kuliah apa pas SMA juga? Kebetulan kalau misalkan organisasi gue udah mulai aktif tuh dari SMA. Oh pas SMA apa Udah aja tuh? ngikutin OSIS sama Pramuka. OSIS, SMP OSIS? SMP enggak. Oh SMP malah gak ikut? Karena kan SMP kan gue pindahan ya. Iya, oh pindahan. Iya jadi nggak masuk OSIS lah, nggak daftar. Oh berarti Ya. pas kuliah ini lu baru organisasi juga. Nah menurut lu organisasi itu penting gak? Penting. Penting banget malah. Oh penting banget, kenapa tuh? Iya. Karena Mm-mm. kalau misalkan ini kita ngomongnya perkuliahan ya, Mm-mm. organisasi di perkuliahan lah ya. Karena kan banyak nilai-nilai dari organisasi yang nggak kita dapetin di perkuliahan. Iya. Kayak misalkan contohnya kayak kita tuh kan di organisasi bertanggung jawab atas keterlibatan kita di organisasi itu. Iya betul. Kita tuh berani untuk mengambil keputusan di organisasi itu. Dan kita tuh berani untuk menyuarakan aspirasi kita di organisasi itu. Jadi itu sesuatu yang nggak bakal kita dapat di kelas perkuliahan gitu. Iya, Karena iya. kan di perkuliahan itu di kelas kan kita diskusi, palingan diskusi, dengerin materi, dapetin ilmu kan. Hal itu tuh nggak kita dapetin di perkuliahan. Yang bikin lu pede gitu, pede. Kan lu kayak banyak ketua angkatan Iya. nih. Terus lu kayak wakil ketua HMPS. Guys, jadi dia wakil ketua HMPS juga nih. Keren banget kan? Yang bikin lu pede gitu. Gua suka salut sih ngeliat lu kayak ngomong depan orang banyak gitu. Apa tuh? Apa ya? Gua nge-challenge diri sendiri sih sebenarnya. Nge-challenge diri sendiri. Iya, karena gua ngerasa kalau misalkan kita stuck di suatu tertentu gitu, itu nggak bakal ada perkembangan untuk diri sendiri juga kan. Mm-mm. Jadi gue sebisa mungkin nge-challenge diri sendiri dan kebetulan itu tuh ada kesempatan. Nah, kenapa nggak gue ambil gitu, dan pastinya kalau ada kesempatan pasti gue ambil untuk mengembangkan diri sendiri. Oh gitu. Nih, terus pertanyaan gue lagi nih tentang time management. Ya. Nah, kira-kira gimana cara lu membagi waktu? Karena lu tuh orang yang paling sibuk menurut gua, sibuk banget gila. Enggak sih, gue nggak sibuk, gue biasa baik. Enggak, lu sibuk. Bahasa Gue Sunda gua lihat keluar. cara ngebagi waktunya gimana, Bil? Oke. Ya. Kalau misalkan buat bagi waktu ya, yang pertama pasti lu ngerasain juga nih Syah di organisasi. Kadang kita tuh ada rapat mendadak kan.
Tapi gue nggak aktif-aktif banget coy. Tapi lu organisasi juga lah, pasti ngerasain. Iyalah iya, numpang Ya nama kan? gue mah. Pasti kan rapat tuh kadang sampai malam kan. Gue nggak pernah, lu doang kali. Oh ya udah, mungkin teman-teman juga nih pernah di organisasi Iya. rapat sampai malam kan, pernah pasti kan. Hmm. Cara gua ngaturnya tuh yang pertama karena gua apa ya, menyisihkan waktu gua, kemungkinan waktu gua yang terpakai untuk organisasi. Makanya kalau misalkan untuk perkuliahan itu gua semaksimal mungkin itu maksimalin di kelas. Oh, Jadi semua materi-materi yang ada di kelas itu gua maksimalin di kelas, gua pahamin tuh di kelas. Karena gua takut kurang waktu gua di luar perkuliahan untuk memahami materi. oh gitu ya. Kalau lu dikasih 2 pilihan nih, ya. Ya. Misalnya gue ngasih lu 2 pilihan. Misalnya lu itu ada di organisasi ini ada yang ngebutuhin lu banget nih. Ya. Ya, tapi ada kuliah. Hmm. Misalnya besoknya lu ujian nih. Tapi lu malam-malam nih harus ikut rapat. Kira-kira lu milih yang mana nih kira-kira, Bil? Oke. Oke. Kalau misalkan itu gua pasti menaruh perkuliahan di atas organisasi. Oh, Karena kan niat kita di UIN ini kan untuk kuliah kan, iya. untuk betul. mengejar gelar, untuk memperjuangkan gelar. Jadi sebisa mungkin gua menempatkan organisasi itu di bawah perkuliahan. Jadi kalau misalkan nanti ada waktu, misalkan besok ada ujian, malamnya itu ada rapat organisasi. Ujian itu kan pasti ini ya, gak bakal mendadak. Iya, betul. Nah berarti jauh-jauh hari itu gue udah belajar. Oh. Untuk kalau misalkan emang ada waktu rapat, kan rapat itu pasti kan terjadwal juga kan. Hmm. Kecuali emang ada rapat urgent yang nggak bisa ditinggalin, ya itu pun pasti nggak larut-larut banget lah gitu. Jadi sebisa mungkin ketika emang ada jadwal kosong untuk belajar ya belajar dulu. Berarti lu mengutamakan pendidikan lah ya. Iyalah pasti. Oke. Nah, coba dong Bil, kira-kira untuk nih ya, kan kelas gue juga banyak nih ya yang cuman ikut kuliah aja, kuliah pulang, kupu-kupu. Tau lah ya kupu-kupu. Nah, kira-kira nih, sebenarnya gue juga sih kayak numpang nama doang di organisasi kadang-kadang, ya kan? Enggak lah. Enggak, lu tau lah pasti gue orangnya kayak pemalas gitu. Nah, kira-kira nih motivasi lu gimana sih Bil? Biar orang tuh sebenarnya tuh organisasi tuh penting dalam perkuliahan. Untuk gua juga nih, untuk gua juga. Ya. Sebenarnya gini sih Syah, kalau menurut gue ya. Gimana? Gue nggak masalah sama orang yang kupu-kupu. Ya. Kuliah pulang emang itu mungkin pilihan dia gitu. Heeh. Dan nggak ada yang salah dari itu. Tapi gue memilih di jalan yang berbeda nih. Asik, di Pura-pura jalan yang ya? berbeda. Pura-pura ya bahasanya sekarang ya? Iya. Kuliah rapat gitu. Padahal itu rapat larut-larut banget ya. Iya. Kayak sibuk banget gitu. Iya. Makanya gue suka ngeliat lu kayak di Legoso, di sini, Iya. di kosan ini, di UIN. Kata gue, Nabil nggak pulang-pulang ya? Pulang. Iya, Paling tengah malam doang. Oh, nah kan, bener. Ya mungkin. Tadi balik lagi gimana cara ngeyakinin organisasi Iya. ya? Sebenarnya Mm-mm. menurut gue mikirnya tuh sayang aja gitu. Ini kan tempat gratis ya di kampus. Iya. Tempat gratis untuk kita menambah pengalaman, untuk Iya. mengembangkan diri juga. Yang sebenarnya kalau misalkan kita kayak di luar gitu, organisasi-organisasi luar ya sebenarnya gratis juga sih. Hmm. Tapi kan kalau di luar itu kadang ada biaya yang diterima. Kadang kalau misalkan kita mau daftar sesuatu kan ada daftar, ada free, apa ya bahasanya? Komitmen fee gitu. Oh iya. Pernah nemuin nggak? Pernah. Nah itu kan kadang ada komitmen fee atau segala macamnya itu kan berbayar juga ya. Ya. Ini ada tempat gratis, disediain sama fakultas, Ya. dibiayain sama fakultas, ya kenapa nggak kita belajar? Kenapa kita nggak menempatkan diri kita menjadi salah satu orang yang belajar di tempat itu? Nah makanya gue nggak pernah melewatkan kesempatan itu karena kan ini kesempatan yang berharga ya di perkuliahan ya. Iya Gak sih bakal kita benar. dapetin di tempat lain kan? Iya betul sih sebenarnya itu gue sebenarnya mikir ke situ juga. Ya tapi emang gue dari diri gue juga sih sebenarnya yang mungkin agak kurang kayak lu gitu. Lu soalnya kan pede banget kan gue lihat. Sedangkan gue orangnya sebenarnya kayak introvert sebenarnya gue. Oh, iya. Soalnya kalau lu ekstrovert atau introvert? Gue introvert. Masa? Enggak. Enggak mungkin. Enggak, kalau misalkan ngomongin bahasa sekarang ambivert lah mungkin. Oh iya.
Karena Oke. gue nyaman juga dengan kesendirian. Iya, iya. Oke, selanjutnya nih Bill. Mungkin ya teman-teman ada teman-teman maba nih mungkin nanti nih Oh, iya. nonton kita. Kira-kira gimana sih Bill ngeyakinin mereka? Soalnya kan dulu gue pas maba aja kayak ketakutan untuk kuliah nih. Apalagi pendidikan matematika. Soalnya gue Oh, mikir iya, kayak iya. gini kayak matematika kuliah sama matematika SMA itu pasti berbeda banget. Sedangkan pasti. gue tuh kayak, duh takut banget. Nah, gimana cara lu tuh ngeyakinin mereka nih maba-maba kayak sebenarnya kuliah itu nggak semenakutkan itu loh, gitu. Betul. Gimana? Kuliah itu menyenangkan ya. Iya menyenangkan. Tapi ya pusing juga kan. Ya. Gimana Nih, Bil? gue tanya dulu ke lu, Syah. Aisyah, pendidikan matematika ini emang dari hati atau gara-gara terpaksa? Dan tadi gue bilang, Bil, gue kan sebenarnya mau kedokteran cita-cita gue Oh, nih sampai iya. sekarang aja nih gue kalau misalnya dikasih pilihan nih, Mm-mm. Syah, lu dapet beasiswa gratis di UIN kedokteran. Ya. Gue pindah sekarang sebenarnya. Dibilang Walaupun udah semester 6 nih, pindah. sebenarnya sih nggak pindah tapi kalau Emang. 2 jurusan bisa gak sih? Gitu. Wah. Gue sumpah sampai sekarang cita-cita gue kedokteran. Tapi menurut gue tuh matematika itu ilmu yang paling menyenangkan di antara biologi, Kenapa? IPA. Karena menurut gue tuh kayak matematika tuh kayak nih ya kalau misalnya dikasih soal, terus kalau misalnya lu bisa menyelesaikannya, itu menurut gue kayak bikin hati gue senang. Gak tau kenapa. Mungkin dibilangnya lebay atau apa, Iya. tapi emang bener kayak gitu. Sumpah kayak matematika, apalagi kan gue ngajar nih sekarang. Iya. Apalagi menurut gue tuh kalau ngajar itu kayak misalnya kalau orang tua bilang kayak gini, Aisyah makasih banyak ya anak saya dapet ranking. Aisyah makasih banyak ya. Lu gak usah nangis gitu dong Bil, gue serius. Gue belum pernah dapet kayak gitu, Syah. Gue kayak Syah makasih banget ya anak tante dapet ranking, nilainya bagus. Itu yang paling gue senang. Makanya gue hobi gue sekarang adalah ngajar. Makanya gue gak pernah nyesel dapet pendidikan matematika. Iya. Apalagi di UIN, itu menurut gue kayak keren banget, agamanya dapet, semuanya dipelajarin di UIN. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya baik lagi karena suka kan matematika. Iya. Walaupun Iya. niat awalnya nggak di matematika, Iya. tapi kan mungkin ya Syah, Heeh. mungkin kalau misalkan teman-teman maba juga nih yang baru masuk, yang sebenarnya ya niat hatinya itu nggak di sini. Niat hatinya itu di pilihan lain mungkin Iya. ya. Tapi diterimanya di sini gara-gara pilihan 2 kah? Ya, untuk yang sekarang SNBT ya. Iya. SNBT yang baru masuk. Ucapin selamat dulu dong. Ya, selamat bergabung teman-teman di keluarga pendidikan matematika yang lulus SNBT karena udah ada grupnya juga loh. Iya, selamat ya teman-teman maba. Semoga sukses sampai akhir. Amin, amin, amin. Semangat. Kita saling menguatkan satu sama lain. Yes, betul. Iya, mungkin pilihan hatinya bukan di sini tapi ditempatkannya di sini akhirnya. Mungkin ya itu jalan Allah nggak sih Syah? Iya sih, emang bener Itu sih emang jalan yang Allah. Allah kasih ke kita, ya kita syukurin aja, kita jalanin aja. Yes, benar. Akan ada hikmahnya lah di balik ini semua pasti. Nih, gue boleh cerita gak Bila sedikit? Boleh. Boleh ya? Nih, sebenarnya gue tuh kan dulu pendidikan matematika nih SNM. Ah. Sedangkan gue kan punya kembaran nih ya. Oh iya. Iya, punya Jahra kembaran. ya, Jahra. Iya, asal gak tahu lu. Nih, gue kan punya kembaran nih, 2 orang. Nah, gue kan keterima SNM dulu. Nah, sebenarnya kembaran gue itu kan dulu ikut SNM juga nih sebenarnya. Oh, Nah, pas dia buka SNM, dia nggak keterima. Sedangkan gue kemana-mana harus berdua. Otomatis dulu orang tua gue tuh bilang kayak Zahra pasti lulus. Kayak orang tua gue selalu nenangin Zahra, pasti kamu lulus. Sebenarnya suka matematika banget tuh kembaran gue. Kembaran gue tuh parah matematikanya, kayak pinternya nauzubillah min zalik. Beneran. matematika holik ya. Iya, wah gila, keren banget. Si Zahra itu kayak matematikanya keren. Nah, sedikit motivasi guys untuk maba, untuk yang belum keterima. Tadi apa? SNBT. Iya, masih ada jalur lain. Motivasi aja nih ya. Kembaran gua tuh sebenarnya dulu kan gak keterima SNM. Terus gua bakal mikir gini, ya karena gua bareng-bareng, gua berarti harus mundur dong dari UIN. Masa gua mundur dari UIN sih gara-gara kembaran gua gak masuk? Akhirnya Zara ikut mandiri. Mandirinya masih online kan kita? Oh iya. Iya, Pakai enggak. nilai rapot kalau nggak Iya, salah. nilai rapot. Iya kan? Nah, Zara tuh sampai kayak tahun baru deh kalau nggak salah itu kayak nangis. Aduh, aku bener-bener kepikiran kayak gitu kan. Akhirnya pas dia pagi-pagi ngeliat, oh tiap hari nggak pernah ninggalin duha, Bil. Tiap hari nggak pernah ninggalin tahajud. Kayak buat tidur. Tapi itu bukti loh. Itu bukti apa sih? Lewat doa itu. Iya, Diterima makanya lewat sumpah doa. gue juga mikir kayak gitu. Gue nih tidur di samping dia, Iya. dia selalu bilang gini, Syah bangun temenin tahajud, Syah bangun temenin tahajud. Gak pernah
ninggal tahajud, nggak pernah ninggal dua, tiap hari Al-Waqiah. Akhirnya pas dia buka, dia belum ngeliat lulus tapi baru warna hijau. Iya. Langsung nangis, gue juga nangis. Nah, buat maba motivasi banget. Walaupun kalian udah usaha sekeras apapun, jangan ninggalin doa. Karena doa sama usaha harus beriringan. Harus gitu kan, Biel? Ya gak? Iya betul. Iya. Karena doa tanpa usaha itu sia-sia. Iya, betul. Iya kan? Usaha tanpa doa pun Apa? sia-sia juga lah. Iya, betul. Biel, kalau tadi kan gue cerita usaha kembaran gue nih ya, karena usahanya Masya Allah kan. Kalau lu usaha masuk UIN gimana, Biel? Oke. Balik lagi nih. Kalau misalkan boleh cerita juga ya. Iya, boleh dong. Boleh dong, Boleh. boleh ya. Gue tuh sebenarnya dari sejak SD suka matematika. Oh iya? Iya, sejak SD tuh suka mengikuti olimpiade gitu matematika di SD. Dan kebetulan alhamdulillah suka menang mulu nih. Dari kelas 4, 5, 6 suka menang mulu. Nah, masuklah ke SMP. Bentar deh, Biel. Lu pernah ikut les gak? Les matematika gitu? Enggak Dari ikut. SD? Paling les SBMPTN. Oh, Nggak lu pernah les dulu SBM? Iya, les dong. Gila, keren lu. Iyalah. Lanjut. Lalu masuk MTS. Iya. MTS. Di MTS nih sebenarnya gue suka matematika, tapi ketika perlombaan gue nggak pernah menang. Oh. Itu yang buat gue insecure lah. Orang-orang jago banget nih matematikanya gitu kan. Baik lagi nih ke SMA. Di SMA juga gue pernah masuk grup olimpiade, tapi gue tuh karena nggak pernah ikut, jadi nggak diterima gitu. Nggak ikut olimpiadenya. Iya, Nggak pernah ikut. Karena ikut belajar gitu kan, nggak pernah ikut belajar, jadi nggak ikut. Jadinya gue nggak pernah ikut olimpiade walaupun gue suka matematika di SMA. Ya itulah yang membuat gue kayaknya gue pilih pendidikan matematika aja deh. Kenapa nggak matematika murni? Karena gue suka gue suka sharing sama orang, gue suka mengajarkan seseorang Lu milihnya ilmu yang matematika sedikit aja? dari gue gitu. Dulu. Apa? Pas SNM, SBM gitu milihnya matematika aja? SNM gue pendidikan matematika, SBM PMAT juga, pendidikan matematika. Gue pilihan satu malah. Oh iya? Iya, pilihan satu. Pilihan duanya SI. Iya sih. Walaupun keterima di pendidikan matematika. Dan gue sempat hopeless. Karena nggak diterima SNM, gue pernah gue udah daftar kampus swasta. Boleh di-spill gak? Jangan deh. Oh jangan, oke. Gue udah daftar kampus swasta, pas keterima SBM. Jangan dong. Oh udah daftar nih? Iya, gue masih masuk grupnya loh. Oh iya? Ada grupnya, iya. Baru daftar tapi udah bayar belum? Udah bayar, udah masuk uang muka. Serius? Iya, tapi terus? Karena keterima di SBM, gue nggak jadi di kampus itu. Itu salah satu hal yang gue syukurin juga, keterima SBM di pendidikan matematika, karena ya itu gue suka matematika dan gue suka berbagi sama orang. Dan enak gak sih ketika orang tuh tersenyum gara-gara kita ngajarin orang tuh, terus orangnya terus seneng gitu. Nah, kan itu tuh yang lu cerita tadi kan, lu ikut 5 jalur kan? Iya. 5 jalur. Nah, gagal. Nah, gimana? Nah, lu tuh gak kayak gue. Kalau gue itu pas ikut SNM aja gue udah kayak gini. Ini si jeleknya gue kayak, wah kalau gue gak ikut SNM, gue kayaknya gak bakal ikut SBM deh. Soalnya gue kayak, aduh, gak mau berarti, takut duluan. Enggak, berarti emang lu kalau misalkan gak terima gak mau kuliah gitu? Bukan gak mau kuliah, gue tadinya mau di swasta kan abang gue sama kakak gue di swasta kan. Jadinya gue pengen di situ juga. Tahu kan lu kampusnya? Nggak tahu lagi. Nah iya pokoknya di situ. Nggak boleh lah. Tadi gue pengen di situ. Nah, gue udah mikir kayak pokoknya kalau nggak keterima SNM, gue nggak mau ikut SBM. Soalnya gue orang itu udah takut duluan. Nah, gimana cara lu kayak gagal bangkit lagi? Kok bisa gitu? Karena gue juga nih soalnya. Oh iya. Iya. Karena ini loh, Syah. Karena dorongan hati aja loh. Karena orang tua sih, lebih ke orang tua. Orang tua tuh nge-support banget kalau misalkan orang tua tuh pengen orang tua gue pengen anaknya tuh sarjana semua kan. Jadi apapun bakal disupport tentang kuliah. Oleh karena itu, karena orang tua keinginan besarnya anaknya pengen kuliah, pengen punya gelar. Ya gue pun semangat. Gue akan cari banyak jalan, gue akan cari segala cara untuk gue bisa kuliah, untuk gue bisa sarjana. Hal mendasarnya itu karena orang tua, keinginan orang tua. Jadi gue berusaha untuk
mewujudkan keinginan orang tua, membuat dia senang dengan cara seperti ini gitu. Iya. Dan sejalan juga dengan keinginan gua. Iya sih, orang tua emang paling the best Iya. banget, beneran, paling the best. Nah, lu kalau nanti habis lulus mau ngapain? Iya sih, emang masih semester 6, Kalau tapi semester kan 6. tepat waktu lah kita lulus, amin, Amin amin ya Allah, amin. Bentar lagi lulus kan? Amin. Amin. Nah, Ini hari kira-kira Jumat, lu amin. iya, amin. Lu habis kuliah mau jadi guru apa atau apa? Eee, gua pengen jadi guru. Guru? Iya, gua pengen jadi guru. Oh, emang cita-cita dari dulu? Karena cita-cita dari dulu. Oh gitu, baru tahu gua, seorang Cita Nabil. enggak dari dulu banget sih. Oh, enggak dari dulu Enggak banget. dari dulu banget sih. Oh. Ya gua pengen jadi guru karena tapi gue pengennya tuh guru yang emang guru dan juga cocok juga tuh buat gue. Maksudnya dari segi finansial juga cocok lah. Iya, Gue pengennya iya. gitu ya. Iya, paham, Kita paham. kita juga pengennya seperti itu ya. Iya, paham lah. Jadi sejalan lah dengan jurusan gue pengennya. Nanti di dunia kerja. Amin. Amin, 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 amin. Oke. Dan itu bersyukurnya kalau misalkan dapat jadi profesi guru dan finansialnya tercukupi. Alhamdulillah banget gak sih? Alhamdulillah banget. Pakai Alhamdulillah banget. kan? Alhamdulillah. Nah, itu. Lu nggak mau nanya gue mau jadi apa? Aisyah pengen jadi apa ntar kalau misalkan Iya, udah bagus, lulus? bagus. Jadi dokter? Ya Allah, Bil, kalau dibilang amin, ya Allah, gue pengen jadi dokter, tapi gue suka banget sama matematika gitu. Soalnya kalau gue kan sekarang ngajar ya, berarti gue sih udah yang kayaknya gue pengen jadi dosen deh. Pengen S2 pengen jadi dosen. Tapi bisa tuh Syah. Kan lu pengen jadi dokter ya? Nah, Iya. mungkin sekarang lu ngajarin nih anak murid lu matematika supaya dia jadi dokter. Amin, Nah, itu ya kan Allah, amin. Kebanggaan juga nanti buat lu. Iya, amin banget itu. Nah, gue pengen nanya lagi. Lu kan kalau sama orang itu kayak akrab banget deh kayaknya. Kayak gue lihat, lu kan tadi bilang lu Ah, masa iya? introvert. Iya. Iya, lu orangnya kayak gitu gue lihat. Kayak siapapun kayak diajak ngomong, habis itu terus gue lihat kayaknya lu gak pernah marah deh orangnya. Emang iya? Iya, gak pernah marah. Ngapain Paling lah kita bete-bete dikit. Ngapain nggak marah? Ya, gimana sih cara lu kayak membangun hubungan dengan orang-orang banyak padahal lu gak kenal sebenarnya. Kayak sebenarnya organisasi ya, balik lagi. Gimana cara lu kayak kenal banyak orang kayak gitu-gitu? Ini. Gue lumayan kenal banyak orang juga. Iya. Kan dari organisasi ya. Mm-mm. Dan ketika bertemu pun ya itu temen lu gitu. Iya. Temen lu. Karena misalkan nih lu kalau ketemu temen lu seneng apa enggak? Ya senang, tapi kan gue kalau misalnya ngeliat orang gak kenal nih di organisasi gak gue ajak ngomong kayak lu. Kalau lu kayaknya gue lihat semua orang diajak ngomong dah. Emang iya? Iya, di organisasi kata gue, Diko Nabil kenal, Diko Nabil kenal, Diko Nabil kenal. Ya mungkin kita berbaur aja lah, kita saling mengenal aja. Iya sih. Cari kenalan banyak kan lebih bagus kan? Iya sih benar. Lebih Nih, kenal. lu kan ini kan apa namanya sambil kuliah sambil organisasi kan. Iya betul. Nah, gue dengar nih, lu tuh aktif di kelas. Salah satu cowok yang aktif di kelas nih. Kata siapa? Siapa yang bilang? Ada lah temen gue, masa di-spill sih namanya. Nah, lu kan aktif nih di kelas, formatifnya bagus, nilainya juga bagus. Amin, amin, amin. Kira-kira gimana sih Bill dapat nilai kayak gitu bagus, formatifnya juga bagus. Lu belajar dulu ya tiap malam? Enggak, gua nggak belajar dulu. Emang otak lu yang pintar pada dasarnya? Amin, amin. Enggak juga sih. Gimana caranya Bill? Ya, Bill? itu kayak di kelas nih Syah. Iya. Di kelas. Iya, di kelas. Ikutin pelajarannya dari awal sampai akhir. Ya gue juga tahu, tapi kan gue kadang-kadang kayak ngantuk kayak gitu. Tapi lu sesibuk apapun lu, tapi gue denger lu tuh cowok teraktif di kelas lu. Oh, masa iya begitu? Iya, masa iya begitu. Banyak lah yang aktif di kelas gue. Enggak, gue nanya kok. Banyak, sumpah banyak. Oh iya, ada deh pokoknya. Lu kayaknya aktif banget gitu, pintar, terus organisasinya pintar. Gila Bil, kayaknya banyak yang demen sama lu ya? Enggak sih. Kayaknya. Enggak Buat ada. teman-teman masih bisa. Oke Bel. Aktifan lu lagi? Enggak apa sih? Iya, gue denger kelas A tuh aktif banget. Enggak sih, enggak. Itu bohong sih, itu bohong banget. Oke. Bill, kira-kira kalau misalnya lu boleh spill gak sih lu yang ikutin organisasi apa aja? Boleh? Di perkuliahan ini. Coba dong di spill. Kalau di perkuliahan, Yap. gua HMPS 2 periode. Yang pertama ya gua sebagai anggota STAR, anggota Iya, departemen oke. STAR. Yang untuk kali ini
diamanatkan jadi wakil ketua MPS. Wakil ketua. Untuk yang di Tahun depan nggak mau lagi? kita lihat aja lah. Oh, kita lihat aja. Doakan ya guys yang terbaik buat Nabil. Amin. Buat Aisyah juga yang terbaik. Amin. Terus kalau misalkan di luar lagi, itu gua tergabung di volunteer dari itu, Kopi Panas Foundation. Lu Oh pernah iya. lihat? Oh iya. Iya. Oh, baru tahu gua. Iya? Iya, baru tahu, sumpah. Lu nggak pernah lihat SG gua? Enggak, emang nggak pernah, ngapain juga. Iya gitu deh. Itu mungkin organisasi yang Oke. Kalau Aisyah apa? Kalau gua ya Allah maaf. LDK. Tapi Oh, sumpah Bil, gua Iya lu LDK? Sumpah LDK? Gua numpang nama doang, Bil. Gue bener-bener gak enak tau sebenarnya Kak sama kakak. Awal-awalnya gue ikut LDK sebenarnya gue masih suka apa tuh ya setiap minggu. Apa? Apa sih? Kajian? Bukan kajian yang Gak tau kan gue bukan LDK. Ngaji habis itu kayak ceramah kakaknya tiap minggu, pokoknya tiap Sabtu gue ikut dulu karena gue gak enak. Munakosah? Bukan, pokoknya tiap hari tuh kayak 2 ayat ngaji. Tiap minggu kayak gitu. Gue masih aktif banget dari dulu. Lama kelamaan gue tuh kayak maksudnya kayaknya gue nggak cocok deh di organisasi ini kayak gitu. Gue cuma numpang nama doang kayak gitu. Terus gue HMPS bener, gue juga dua periode. Yang pertama di Litbang, yang kedua Litbang lagi. Ini prokernya. Iya nih. Podcast. PJ. Jangan lupa ditonton. PJ. Kayak gitu aja gue, keseharian gue. Lu rumahnya di mana? Rumah gua? Iya. Di BSD. Kalau lu setiap hari apa? Ngajar? Kalau gua udah dijadwalin. Dijadwalin udah. Oh, dijadwalin setiap hari? Rabu sama Jumat. Kalau gue ada yang tentatif, ada yang itu. Oh iya, gue pengen nanya ke lu. Gimana cara lu dapat murid? Kan pendidikan matematika pasti teman-teman nih ya. Nah dulu gue pas semester 1 kayak kenapa? Ya Allah pengen ngajar banget, ngajar. Tapi kayak pas gue cari-cari ternyata kayak gini. Minimal semester 5. Oh iya, karena suka ada itu tuh. Iya kan kayak gitu. Enggak, tapi lebih nyebelinnya ya. Iya. Kebanyakan tuh yang dicari tutor perempuan daripada iya? tutor laki-laki. Iya bener, serius. Lu ngajar matematika doang, kalau gue ngajar ngaji dan matematika. Nah kalau gue dulu kan minimal semester 5 kayak gitu kan. Nah terus gue kayak ya Allah gak bisa apa ngajar. Tiba-tiba gue dikenalin sama, lu tau gak? Kak Citra. Iya, gue dikenalin. Mau gak ngajar, pokoknya ngajar siapa gitu namanya Noah. Gue sama kembaran gue ngajar gantian-gantian doang. Seminggu 3 kali. Lama-kelamaan kayak, jujur ya gue kayak bener-bener ya Allah pengen dapet murid lagi. Bener-bener doa banget. Gue sumpah dapet murid aja gue doa banget tau. Gue doa banget kayak pengen dapet murid lagi ya Allah. Akhirnya dikasih Allah banyak. Gue kan dulu jualan pizza kan, ternyata ngajar lebih enak. Pendidikan matematika tuh enaknya apa? Enak banget nih, salah satunya adalah ngajarnya duluan walaupun kita belum lulus. Itu enak banget sumpah. Kayak mungkin awalnya kan gue kayak ini hobi gue kan, gue. Tapi lama kelamaan kayak ternyata enak juga ya ngajar, gara-gara kan ya jujur aja sih kita kan digaji kan, digaji jadinya pasti. Kayak ilmu kita tersalurkan, kita juga dapat apa? Feedback yang bagus, betul kayak gitu. Jadi kita bisa kayak ikut organisasi uang kas, bisa pakai uang sendiri kayak gitu. Dan itu pasti matematika tuh pasti dicari banget sama orang-orang. Iya betul. Lu dapet murid dari mana? Kemarin ikut seminarnya ini enggak, kewirausahaan dari TAN. Ya, yang pematerinya Bang Darwis. Gue udah kuliah. Nah itu Bang Darwis juga bilang gitu. Lu ikut? Ikut dong. Iya kayak gimana? Bang Darwis tuh bilang kalau misalkan anak pendidikan matematika ini sebenarnya udah punya modal nih. Iya kan? Coba bayangin ya. Kita siapa sih yang suka matematika? Iya betul. Iya kan? Lu pernah nanya anak murid lu nggak? Suka matematika atau enggak? Ini yang gue suka. Tadinya dia gak suka, pas gue ajarin kan? Jadi suka. Anak murid gue juga gak suka matematika. Iya. Tapi karena tuntutan sekolah buat paham matematika, dia cari tutor. Iya betul. Nah, fisika ada matematikanya. Iya bener. Matematika itu dibutuhin banget kan. Iya. Makanya itu walaupun kita belum lulus tapi kita udah bisa ngajar. Iya. Jadi kalau misalkan untuk pendidikan matematika, mahasiswanya ini punya kelebihan lah. Iya. Untuk bisa cari freelance, ngajar tuh banyak kalau misalkan kita mau aja. Lu ngajar dari semester berapa? Semester ini, baru ini. Oh baru semester ini? Iya. Semester 6, bukannya lu semester 5 udah ngajar? Gue lihat. Oh kalau misalkan semester 5 tuh cuma ini doang, nggak yang tetap gitu loh. Cuma panggilan doang. Oh lu semester 6 ini baru ngajar? Iya. Dapat muridnya dari? Nah ini dia, gue dapat murid tuh dari organisasi juga. Oh iya? Gila keren banget. Kok bisa? Ceritain dong. Ini gue dapat murid ini dari Kamelda.
Oh iya, Kamelda. Kamelda. Nah, gue dapat Kamelda dibutuhkan tutor matematika gitu kan. Heeh. Nah di situ tertera lah bla bla blanya gitu. Gue chat orangnya. Terus pas gue chat orangnya, Mhm. gue kasih. Karena itu tuh lumayan ketat juga loh Syah. Lumayan Iya. banyak yang mau Oh, pas di bagian ini itu. lembaga gitu. nih? Bukan lembaga, ini perorangan. Jadi dia tuh Oh. cuma perantara doang. Oh iya iya iya. Perantara. Jadi pas dia gue ngechat dia, Mhm. alhamdulillahnya nih gue yang keterima Oh, gitu. Terus karena gue deket juga lah ya? Hah? Karena deket juga? enggak. Jadi Tapi ini kenapa? tuh temennya Kamelda. Oh iya ya. Tapi gue dapet info dari Kamelda. Hmm. Nah terus pas diterima, gue ceritalah ke Kamelda kan. Kak, gue diterima di les kemarin yang lu kasih gitu. Oh iya, iya. Gue udah tahu sih sebenarnya kata dia. Iya, dia juga cerita. Katanya emang banyak banget yang diterima gitu. Banyak banget yang nge-apply. Iya. Jadi alhamdulillahnya gue yang keterima. Itu kata dia, Hmm? aspek gue keterima itu gara-gara kesopanannya loh. Jadi gue ini kan belajar kesopanan juga dari organisasi juga. Oh iya. Jadi banyak banget yang bisa kita dapetin dari organisasi sebenarnya kalau misalnya kita mau. Jadi jangan orang tuh yang menganggap sebelah mata organisasi sebenarnya mungkin belum tergerak aja hatinya. Hmm. Keren juga ya lu. Organisasi jadi bisa menguntungkan lu juga ya? Iya. Menguntungkan banget. Oke. Oke, Bill. Kayaknya ini pertanyaan terakhir lah ya, Bill ya. Terakhir nih. Ini terakhir. Lu gak mau banget ya kayaknya? Terakhir. Enggak. Masih mau lanjut emang? Gue sampai Lu masih semangat banget emang? sampai buka juga semangat gue. Oh, gila. Keren banget lu. Oke. Untuk Pertanyaan terakhir ICT. nih. Semangat banget gue nih. Oke, Bill. Terakhir nih ya. Lu bener-bener harus memotivasi banget nih. Pertanyaan terakhir adalah motivasi. Bill, kira-kira ada nih orang yang antara mau kuliah atau enggak sih? Bingung, kayaknya kuliah gak penting deh. Ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Ujung-ujungnya yang gak kuliah juga sukses kok. Kayak gitu. Terus apa motivasi lu untuk orang yang berpikiran seperti itu? Oke. Mungkin ini salah satu hal yang misunderstanding mungkin ya. Iya. Salah pahaman yang dipahamin oleh orang-orang gitu. Kalau misalkan sebenarnya ya kuliah itu untuk mengembangkan pola pikir kan. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan gelar gitu. Iya. Malah dibandingkan itu kan ada juga ya mahasiswa tuh yang mereka tuh nggak mau kuliah akhirnya menghalalkan segala cara. Akhirnya gelar yang mereka dapat itu gelar sebagai bukti dia pernah kuliah, bukan gelar sebagai bukti dia pernah berpikir. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang berpikiran kuliah nggak penting itu sebenarnya kuliah itu penting untuk melatih pola pikir kita dan juga untuk beberapa tempat ya kuliah ini penting sebagai bukti bentuk keprofesionalitas kita gitu. Karena kan kita kuliah ini kan untuk mengejar apa? Gelar. Iya. Gelar ini kita peroleh berdasarkan hasil buah kita berpikir, bukan hasil buah kita kuliah. Betul. Karena kan ada aja kan yang skripsi joki, skripsi joki, Iya. tugas joki dan segala macamnya nggak dikerjain gitu, kuliah-kuliah aja yang penting lulus dan itu tuh jadinya gelarnya itu ya percuma, cuma sebagai bukti dia pernah kuliah. Beda sama kita yang benar-benar kuliah, yang kita benar-benar serius menjalaninya, kita melatih pola pikir kita di dalamnya, akhirnya yang kita dapatkan itu adalah keprofesionalan kita di bidang kita. Kayak kita misalkan di pendidikan. Ya kita selama kuliah 7,5 atau 8 semester, hasil buah yang kita dapat adalah keprofesionalan kita di bidang pendidikan. Betul. Dengan dibuktikan ijazah kita, gitu pastinya. Dan itu yang sebenarnya harus teman-teman pahami. Kalau misalkan kuliah ini adalah tentang bagaimana kita berpikir, mengembangkan pola pikir. Betul. Terus gue juga pengen ngasih tau Bill untuk maba-maba nih atau yang masih bingung mau milih jurusan apa. Gue cuma mau ngasih tahu kita harus milih jurusan sesuai apa yang kita mau, bukan terpaksa. Dan kuliah itu bukan berarti kita pintar, tapi kita juga belajar di perkuliahan. Nah,
untuk masalah kuliah penting atau tidak, kuliah itu sangat penting untuk kalian guys, ya kan betul? Betul. Oke, semoga podcast kita hari ini ya, ngobrol kita yang Amin. sangat bermanfaat ini, amin. Sangat memotivasi teman-teman semua ya. Amin dong bilang. Amin. Amin, Semoga amin. termotivasi teman-teman. Hati-hati ya pulangnya. Ya, lu juga hati-hati ya. Selamat buka puasa. Lu juga walaupun Oke. gak puasa. Sip, siap. Dadah dulu dong. Dadah. Terima kasih Aisyah, terima kasih Siti. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya apabila kita berdua Iya. dalam Ada- penyampaian ini ada kesalahan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.